Tamu berbisik-bisik. Anak miskin berani nikahi anak hartawan, pasti mau warisan. Dewi menolak memegang tangan Bambang selama akad. Aku Bambang, anak desa dari Dukuh Sumbermulyo. Sebuah kampung kecil yang terletak di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Di sini, tanahnya masih merah. Sawahnya hijau sepanjang musim. Dan kehidupan berjalan pelan. Seperti aliran sungai kecil yang tak pernah terburu-buru. Tapi bagi kami yang tinggal di sini, waktu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Setiap detik adalah perjuangan. Setiap pagi adalah pertanyaan. Apa yang bisa kudapatkan hari ini untuk makan? Untuk obat ibu, aku tinggal di sebuah gubuk reot bersama Ibu Sri, satu-satunya keluarga yang tersisa. Ayahku pergi saat aku masih duduk di bangku SMP tertimpa pohon. Saat kerja serabutan di hutan jati, sejak itu, aku menjadi satu-satunya tulang punggung. Aku sekolah dengan beasiswa. Belajar sampai larut malam, di bawah lampu minyak. Sambil ibu tidur di depan reot, yang dipotong kakinya, agar tidak goyah. Aku, juara kelas. Pernah juara olimpiade, sains tingkat provinsi, bahkan diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tapi, aku menolak, bukan karena tak mau, tapi karena ibu stroke. Tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, hanya bisa menatapku dengan mata berkokek-kokakah. Setiap kali aku pulang dari kerja, aku memilih tinggal, memilih menjadi sopir sekaligus pembantu. Rumah tangga di rumah keluarga Hartono, keluarga terkaya di desa sebelah. Mereka punya rumah mewah 2 lantai, mobil Alphard, dan sawah ratusan hektar. Aku bekerja di sana sejak lulus SMA, 5 tahun lalu. Gajiku kecil, tapi cukup untuk membeli obat ibu setiap bulan, bayar listrik, dan sesekali beli susu formula untuk tetangga yang punya bayi prematur. Aku tidak kaya, tapi aku punya harga diri. Aku tidak pernah mencuri, tidak pernah menipu. Aku hanya ingin hidup jujur, meski dunia tidak pernah jujur padaku. Hari itu, pagi-pagi sekali, aku berjalan kaki ke puskesmas desa. Hujan semalam membuat jalan setapak becek. Lumpur menempel di sandal jepitku yang sudah aus. Obat ibu habis, obat penurun tekanan darah dan anti-stroke. Aku harus cepat. Dokter bilang kalau obatnya terlambat, risiko stroke berulang bisa tinggi. Aku bawa uang hasil kerja 2 minggu. Rp45.000. Cukup untuk beli obat dan sekotak bubur instan untuk ibu. Saat aku sedang antre di depan loket puskesmas, HP lamaku berdering. Nomor tak dikenal. Tapi aku tahu itu dari rumah Hartono. Karena nada dering khusus, gending Jawa. Aku angkat. Bambang, cepat ke rumah. Sekarang juga. Suara Nyonya Ratna, Ibu Dewi, terdengar panik. Hampir menangis. Apa yang terjadi, Bu? Tanyaku. Jantung mulai berdebar. Jangan banyak tanya. Cepat datang, ini penting. Sangat penting. Lalu telepon ditutup. Aku bingung. Apa yang bisa begitu penting? Apakah mobil mogok? Atau Dewi sakit? Dewi, putri satu-satunya keluarga Hartono. Cantik, kulit putih, rambut hitam panjang. Selalu memakai baju mahal. Tapi dingin. Jarang bicara padaku. Kalau ketemu, dia hanya menatapku sekilas, lalu melengos. Aku tahu, dia tidak menganggapku setara. Baginya, aku hanyalah sopir, pembantu, bayangan yang harus menghilang saat dia lewat. Tapi aku tetap datang. Aku ambil obat, bayar, lalu berlari ke rumah Hartono. Jaraknya sekitar 3 kilometer. Aku berlari meski napasku tersengal-sengal. Sandalku nyaris lepas. Saat tiba, pintu gerbang terbuka. Pelayan menatapku aneh. Ada yang tidak biasa. Aku masuk ke ruang tamu. Semua sudah berkumpul. Pak Hartono, Nyonya Ratna, dan Dewi duduk di sofa. Wajahnya pucat. Tangannya memeluk perutnya yang mulai membesar. Aku membeku. Perutnya hamil. Belum pernah aku melihatnya dari dekat seperti ini. Tapi sekarang, jelas. Baju longgarnya tidak bisa menutupi bentuk tubuhnya yang mulai melingkar. Usianya baru 22 tahun. Belum menikah. Belum pernah terdengar kabar dia punya pacar serius. Pak Hartono berdiri. Wajahnya merah. Bambang, kau tahu kenapa kau dipanggil? Aku menggeleng. Suara nyaris hilang.
Tidak Pak, Dewi hamil, bentaknya. Dan kau satu-satunya laki-laki yang sering dekat dengannya. Kau sopirnya. Kau yang antar jemput dia ke kota. Kau yang bantu angkat barang. Kau pikir kami bodoh? Aku terkejut. Apa? Tidak, Pak, saya tidak pernah. Saya tidak mungkin Dewi itu. Dewi mendongak, matanya basah. Tapi bukan menangis karena sedih, tapi karena malu, marah, terluka. Bambang, bisiknya. Suaranya, parau. Aku butuh bantuanmu. Aku menatapnya. Apa maksudmu Mbak Dewi? Nyonya Ratna menyela. Suaranya tajam. Bambang, dengar baik-baik, Dewi hamil. Kita tidak tahu siapa ayahnya, tapi reputasi keluarga kami hancur jika ini bocor. Orang desa akan bicara. Tetangga akan menunjuk. Saudara akan malu. Maka dari itu, satu-satunya jalan adalah kau menikahi Dewi. Aku terdiam. Seperti petir menyambar di siang bolong. Menikah? Saya tidak mungkin. Kau tidak punya pilihan. Kata Pak Hartono dingin. Kalau kau menikahinya, kami akan biayai pengobatan ibumu. Operasi, rawat inap, semua. Tapi kalau kau menolak, jangan harap kami bantu lagi. Ibumu bisa mati di rumahmu sendiri. Dan kau akan diusir dari desa ini. Kau akan dicap pemerkosa, pencuri, penipu. Darahku mendidih. Saya tidak pernah menyentuh Mbak Dewi. Saya tidak mungkin. Terserah kau percaya atau tidak, kata Nyonya Ratna. Tapi ini bukan soal kebenaran. Ini soal kehormatan. Dan kau satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Aku menatap Dewi. Matanya menatapku. Memohon, tapi bukan cinta. Ini keputusasaan, seperti orang tenggelam yang mencari pelampung. Meski pelampung itu rapuh. Bambang, bisiknya lagi. Tolong. Aku mohon. Aku ingin berteriak. Engine lorry. Ingin bilang, tidak. Tapi bayangan ibu terbaring di depan. Tangannya gemetar. Suaranya yang hampir tidak terdengar memanggilku. Bang, obatnya habis. Aku menunduk. Air mata mengalir tanpa suara. Baik, saya terima. Ujarku pelan. Suara serak. Saya akan menikahi Mbak Dewi. Pak Hartono mengangguk puas. Nyonya Ratna menarik napas lega. Dewi menutup mata. Seolah lega. Seolah menyesal. Aku keluar dari ruangan itu. Dengan kaki terasa seperti timah. Langit kalabu. Awan bergulung. Seperti tahu bahwa hidupku baru saja berubah. Selamanya. Aku bukan ayah dari bayi itu. Aku tahu. Tapi aku akan menjadi suami dari wanita yang membenciku. Dan semua orang akan menganggapku penipu. Penjilat. Penjilat yang ingin naik kelas dengan menikahi anak hartawan. Tapi yang paling menyakitkan, ibumu butuh obat. Dan kau satu-satunya yang bisa memberikannya. Aku berjalan pulang menorit koki. Di tangan, masih ada kantong obat. Di hati, ada luka yang bahkan tidak bisa diobati dengan apapun. Aku bukan pahlawan. Aku bukan penjahat. Aku hanya Bambang. Anak desa yang terjebak dalam pilihan yang tidak adil. Tapi aku memilih. Karena cinta pada ibu lebih besar dari harga diriku. Dan mulai hari ini, aku bukan lagi Bambang si sopir miskin. Aku Bambang, suami dari Dewi Hartono. Meski pernikahan ini dimulai dengan kebohongan. Aku berharap suatu hari cinta bisa tumbuh di antara kami. Meski sekarang, aku tahu, aku hanya dianggap sebagai alat. Tapi aku akan tetap tinggal. Karena bagi orang seperti aku, tinggal saja sudah bentuk perlawanan. Pernikahan digelar 3 hari setelah hari yang menghancurkan itu. Cepat, diam-diam, tidak ada undangan, tidak ada hiasan bunga, tidak ada tarian Jawa, tidak ada sungkeman, hanya ruang tamu rumah Hartono yang diubah menjadi pelaminan dadakan. Kursi plastik disusun rapi, tenda kecil dipasang di halaman, dan juru masak desa datang membawa nasi tumpeng, yang terlihat lebih seperti ritual daripada perayaan. Aku berdiri di depan, mengenakan jas pinjaman dari Pak Hartono, terlalu besar, bahunya melorot. Kancing ketiga tidak bisa dikancing karena pinggangku terlalu ramping. Dasi hitamku asal dikalungkan, seperti tali gantungan yang menunggu eksekusi. Cermin di kamar mandi menunjukkan wajahku pucat. Mata merah, rambut yang baru disisir rapi,
tapi tetap terlihat kusut karena gugup. Aku bukan pengantin bahagia, aku seperti tahanan yang dihukum mati secara perlahan. Dewi datang dengan gaun pengantin putih, mahal, Brenda, dari desainer Semarang. Wajahnya cantik, tapi dingin. Matanya tidak pernah menatapku. Saat imam membacakan akad, suaranya parau. Aku mengucapkan sah dengan suara serak. Seperti orang yang sedang menelan batu. Dewi hanya mengangguk pelan saat ditanya. Tidak mengucapkan sepatah pun, tidak ada cium tangan. Tidak ada canda, tidak ada senyum. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa daun kering dari pohon mangga tua di halaman. Tamunya hanya keluarga dekat. Tapi bisik mereka keras. Aku mendengar semuanya. Anak miskin mana berani nikahi anak Hartono? Pasti dia yang hamilkan. Terus pura-pura kaget. Bisik seorang perempuan parubaya. Mungkin sepupu jauh. Tapi lihat, mukanya kayak tidak bersalah. Mungkin dipaksa, jawab yang lain. Ah, jangan bodoh. Orang miskin kalau dapat kesempatan, langsung lompat. Mau warisan, mau mobil, mau rumah besar. Nanti kalau Dewi melahirkan, dia langsung minta cerai dan minta uang damai. Aku menunduk, genggam tanganku erat. Ingin sekali aku berdiri. Teriak, saya tidak menghamilinya. Saya bahkan tidak pernah menyentuh jarinya. Tapi, aku tahu, tidak akan ada yang percaya. Di Mortimer, aku sudah divonis bersalah sejak aku melangkah masuk ke rumah ini dengan sandal jepit dan kaos oblong. Setelah akad, kami duduk di pelaminan. Foto diambil. Aku tersenyum paksa. Dewi memandang ke arah lain. Fotografer terpaksa memintanya. Menoleh. Senyum dong, Mbak Dewi. Ini hari bahagia. Dewi hanya mengangkat sudut bibirnya. Seperti orang yang sedang menahan muntah. Aku ingin menangis. Tapi laki-laki desa seperti aku tidak boleh menangis di depan umum. Aku tahan. Sampai akhirnya malam tiba. Dan semua tamu pergi. Kami tidak menginap di kamar pengantin. Tidak ada malam pertama. Tidak ada ritual. Aku diminta Nyonya Ratna untuk tidur di kamar tamu kecil di lantai 2. Bekas kamar pembantu lama. Tempat tidur sempit. Kasur tipis. Bantal bau kapur berus. Ada satu baju ganti yang ditinggalkan. Mungkin milik asisten rumah tangga sebelumnya. Aku duduk di tepi kasur. Memandang langit-langit retak di saku. Masih ada surat dari rumah sakit. Ibu Sri membutuhkan operasi kateter dalam waktu 2 minggu. Biaya? 25 juta rupiah. Pak Hartono bilang, mereka akan bayar. Tapi, aku tahu, itu bukan kemurahan hati. Itu adalah harga dari pernikahanku. Aku bukan menantu. Aku karyawan dengan jabatan baru. Suami bayaran. Pagi harinya, aku bangun lebih awal seperti biasa. Jam 5 pagi, aku mandi di kamar mandi kecil, lalu mengenakan baju kerja, kemeja lengan panjang biru tua, celana hitam. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Suami? Atau tetap sopir? Aku turun ke dapur. Pelayan sedang menyiapkan teh untuk keluarga. Bambang, kamu masih kerja hari ini? Tanya Mbak Yati. Pelayan tua, yang biasa ramah. Aku mengangguk. Ya, Mbak. Jam 7 harus antar Pak Hartono ke kantor. Mbak Yati menghela napas. Ya ampun, kamu sekarang menantu. Kok masih disuruh antar-antar? Kasihan. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Saya memang sopir. Tapi ternyata, kabar menyebar cepat. Siang itu, saat aku membawa mobil ke bengkel untuk ganti oli, tukang cuci mobil menatapku aneh. Wah, Bambang. Jadi suami Dewi ya? Hebat kamu. Dari sopir jadi menantu. Nanti dapat mobil baru, rumah, warisan semua. Aku tidak menjawab. Hanya menunduk, tapi di hati, aku merasa ditusuk ribuan jarum. Aku bukan pria yang bangga. Aku bukan penakluk. Aku hanya orang yang terjebak. Malam itu, aku melihat Dewi dari jendela kamarku. Ia duduk di balkon kamarnya, memandang bulan. Tangan kecilnya memeluk perut. Ia tampak lelah, rapuh, seperti bunga yang dipetik sebelum waktunya. Aku ingin mendekat, ingin bertanya, apa kabar bayinya? Apa kamu butuh bantuan? Tapi aku tahu, aku bukan siapa-siapa baginya. Aku hanya nama di akta nikah.
hanya tanda tangan di formulir rumah sakit. Aku kembali ke kamar, membuka buku kecil, buku harian lama yang kusimpan, dari masa SMA. Di halaman pertama, tertulis, Bambang, jangan pernah biarkan kemiskinan menghancurkan mimpimu. Kau cerdas. Kau kuat. Dunia akan menghargaimu suatu hari nanti. Aku menutup buku itu. Air mata jatuh ke sampulnya. Dunia tidak menghargai aku. Dunia mencemoohku. Tapi aku masih punya ibu, dan aku masih punya harga diri. Aku tidak akan lari. Aku akan tetap di sini. Menjalani peran ini, meski aku dicaci, meski aku dihina. Karena di balik semua ini, ada satu alasan yang membuatku bertahan, ibu yang butuh obat. Ibu yang tidak bisa bicara, tapi matanya selalu mengikutiku saat aku pergi dan menyambutku saat aku pulang. Aku tidur dengan baju kerja. Seperti biasa. Seperti sopir, seperti pembantu. Karena meski aku menikahi putri keluarga Hartono, di mata mereka, aku tetap Bambang si miskin. Dan mungkin, di mata Dewi, aku bahkan bukan suami. Aku hanya bayangan yang mengganggu. Tapi aku akan tetap ada. Karena bayangan pun punya hati, dan hatiku masih berdetak. Untuk ibu, untuk harapan, untuk sesuatu yang mungkin suatu hari tumbuh di antara kami. Meski, sekarang, cinta belum ada. Tapi aku percaya, kebaikan tidak pernah sia-sia. Meski tidak dihargai hari ini, ia akan berbuah suatu saat nanti. Hari-hari berlalu seperti biasa, atau setidaknya, begitulah yang kucoba yakinkan pada diriku. Pagi, aku bangun sebelum subuh, mandi, sholat, lalu menyiapkan mobil. Jam 6 pagi, aku sudah duduk di balik kemudi Alphard, menunggu Pak Hartono turun dari kamar tidurnya. Aku tidak pernah lagi memakai jas pengantin itu. Sekarang, aku kembali menjadi Bambang si sopir. Hanya saja, kali ini, ada cincin kawin di jari manisku logam tipis yang terasa lebih berat dari batu. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat hari pernikahan. Dan setiap kali aku teringat hari itu, dadaku sesak. Tapi aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat. Untuk ibu. Untuk bayi yang akan lahir. Untuk diriku sendiri. Pekerjaanku tidak berubah. Aku masih mencuci mobil, membeli bahan makanan, mengantar Dewi ke dokter kandungan. Meski ia tidak pernah mau duduk di kursi depan. Ia selalu memilih belakang. Seolah jarak beberapa meter bisa membuatnya merasa lebih jauh dari kenyataan bahwa aku adalah suaminya. Di rumah sakit, para perawat memanggilku Pak Bambang, suami dari Ibu Dewi. Mereka tersenyum ramah. Tapi aku tahu, senyum itu palsu. Mereka melihatku dengan rasa iba. Atau mungkin curiga, laki-laki seperti apa yang mau menikahi wanita hamil dengan pria lain? Apakah dia bodoh? Atau ada motif tersembunyi? Aku diam. Aku biarkan mereka berpikir apapun karena kebenaran terlalu mahal untuk diungkap. Jika aku bicara, reputasi Dewi hancur, keluarganya malu. Dan aku akan diusir. Ibuku kehilangan pengobatan. Jadi, aku memilih diam, seperti kuburan yang menahan semua rahasia. Tapi yang paling menyakitkan, bukan dari orang luar, tapi dari dalam rumah ini. Pagi itu, saat aku sedang menyapu halaman depan, aku mendengar suara dua pelayan berbisik di dapur. Kasihan Mbak Dewi. Harus nikah sama Bambang, padahal dia bisa dapat siapa saja. Dokter, pengusaha, anak pejabat, ya iyalah. Tapi kan kalau tidak nikah, malu besar keluarga. Jadi, Bambang dipaksa. Tapi lihat kelakuannya, masih seperti pembantu, masih nyapu, masih cuci mobil. Lucu, menantu kok kerja kayak pembantu. Aku berhenti menyapu. Tongkat sapu di tanganku terasa berat. Ingin sekali aku masuk, menghadang mereka, berkata, "Kalian pikir aku senang? Kalian pikir aku ingin ini? Aku lakukan ini bukan karena aku mau, tapi karena aku punya hati. Tapi, aku tidak melakukannya. Aku hanya menunduk, melanjutkan menyapu, seolah tidak mendengar. Karena aku tahu, jika aku marah, mereka akan bilang, lihat, sudah jadi menantu, langsung sombong. Jadi aku makan penghinaan ini sendiri, seperti makan nasi dengan garam pahit, tapi tetap harus ditelan,
agar bisa bertahan hidup. Malam harinya, aku duduk di teras belakang. Tempat yang jarang dikunjungi siapapun. Di sana, aku bisa melihat bintang, dan di sana, aku bisa menangis tanpa dilihat orang. Aku membuka buku kecilku lagi. Kali ini, aku menulis. Hari ini, aku dicemooh oleh 2 pelayan. Mereka bilang aku pembantu, bukan menantu. Mereka tidak tahu bahwa aku lebih malu dari mereka. Aku tidak ingin ini, tapi aku tidak punya pilihan. Ibu sakit. Dewi butuh pelindung. Dan aku hanya bisa menjadi bayangan yang diam. Aku menutup buku itu. Lalu mendengar suara langkah pelan. Aku menoleh. Dewi berdiri di ambang pintu dapur, memakai baju tidur panjang. Perutnya sudah cukup besar. Wajahnya pucat, matanya lelah. Kami berpandangan. Lama. Seperti 2 orang asing yang tiba-tiba sadar pernah hidup dalam dunia yang sama. Lalu, tanpa suara, ia berjalan pergi. Tapi malam itu, aku mulai mengamatinya. Diam-diam, aku perhatikan, ia sering duduk sendirian di kamar, memandang perutnya. Terkadang, ia menangis. Pelan, tanpa suara, tangis yang tidak ingin didengar siapapun. Aku juga perhatikan. Ia menolak makanan yang disiapkan Koki. Tapi malam hari, aku melihatnya diam-diam makan bubur instan di dapur makanan yang biasa ku beli untuk ibuku. Mungkin karena rasanya sederhana, mungkin karena tidak ada kemewahan yang bisa menghiburnya. Dan suatu sore, saat aku mengantar Pak Hartono ke bank, aku melihat Dewi keluar dengan teman-temannya. Mereka ke kafe di kota. Aku tidak ikut. Tapi saat pulang, aku lewat jalan yang sama. Dan aku melihatnya. Ia sedang berdiri di trotoar. Memegang perutnya, wajahnya tegang. Teman-temannya tertawa, asyik berbicara. Tapi Dewi, ia seperti terpisah, seperti orang yang berada di tengah keramaian, tapi sangat sendiri. Lalu, salah satu temannya berkata, cukup keras sampai aku bisa mendengar. Duh, kamu kok kayak nggak bahagia sih? Kamu kan nikah sama cowok baik, tampan, rajin, banyak yang iri. Dewi hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, pelan. Aku bahagia, aku bersyukur, tapi matanya berkata lain. Aku berdiri di balik pohon, menahan napas. Aku ingin berteriak. Aku dengar kamu, Dewi. Aku tahu kamu tidak bahagia. Dan aku juga tidak. Tapi, aku tidak bisa. Aku bukan siapa-siapa. Keesokan harinya, aku diperintahkan membersihkan kamar tamu bekas kamar asisten rumah tangga yang baru saja resign. Saat aku membuka laci meja kecil, aku menemukan sebuah buku berwarna biru tua. Sampulnya kusam. Aku hampir tidak membukanya, tapi entah mengapa, sesuatu mendorongku. Aku buka. Itu buku harian. Dan di halaman pertama, tertulis, ini catatan pribadiku, jangan dibaca. Aku serius, tapi aku sudah membukanya. Aku hampir menutupnya, tapi kemudian, aku melihat satu kalimat yang membuatku berhenti. Aku benci Bambang, tapi aku lebih benci diriku sendiri. Jantungku berdebar. Aku lanjutkan membaca. Perlahan, dengan rasa bersalah, aku hamil dari Andi. Dia janji akan bertanggung jawab. Tapi begitu tahu aku hamil, dia kabur. Teleponku tidak diangkat. Rumahnya dikosongkan. Dia pergi ke Jakarta. Katanya, meninggalkanku sendiri. Aku takut. Aku malu. Aku tidak bisa bilang pada orang tua. Mereka akan hancur. Harta, nama baik, semuanya akan runtuh. Jadi ayah dan ibu cari jalan keluar. Dan mereka pilih Bambang, sopir miskin yang setia. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah macam-macam. Mereka pikir dia akan senang, tapi aku tahu dia tidak mau. Aku lihat matanya saat akad. Dia seperti orang yang dihukum. Dan aku memohon padanya, diam-diam. Malam itu, aku bilang, tolong Bambang. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku tidak tahu harus ke siapa. Dan dia bilang, saya lakukan ini untuk ibu saya. Aku tahu, dia tidak melakukannya untukku. Tapi untuk ibunya yang sakit. Aku benci dia karena dia menerima, tapi aku lebih benci diriku.
Karena aku yang memintanya. Aku bukan wanita kuat. Aku pengecut. Dan sekarang, Bambang harus menanggung semua ini. Dan aku tidak bisa memeluknya. Aku tidak bisa mengucap terima kasih. Karena aku malu. Aku malu pada diriku sendiri. Aku menutup buku itu. Tenggangku gemetar. Air mata mengalir deras. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Tidak. Sedih? Sangat. Tapi yang paling kuat adalah empati. Dewi bukan wanita sombong yang membenciku karena aku miskin. Ia adalah wanita yang hancur, yang terluka, yang malu, yang memohon pada orang yang bahkan tidak mencintainya, hanya untuk bisa bertahan. Dan aku selama ini mengira dia membenciku. Padahal, ia membenci dirinya sendiri. Aku kembalikan buku itu ke laci. Tepat seperti semula. Tidak ada yang tahu aku membacanya. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras, memandang bulan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat Dewi sebagai beban. Aku melihatnya sebagai korban. Seperti aku, kita berdua terjebak. Kita berdua menderita. Dan mungkin, suatu hari, kita bisa saling memahami. Tapi sekarang, aku hanya bisa diam. Karena cinta tidak bisa dipaksakan. Tapi pengertian bisa tumbuh dari rasa sakit yang sama. Sejak malam, aku membaca buku harian Dewi. Sesuatu dalam diriku berubah, bukan secara tiba-tiba. Bukan seperti petir yang menyambar. Tapi seperti air yang perlahan meresap ke tanah kering. Aku tidak lagi melihatnya sebagai wanita yang sombong dan dingin. Aku melihatnya sebagai seseorang yang terluka, seperti aku. Seperti ibu, seperti semua orang yang dipaksa berpura-pura kuat. Padahal di dalam, mereka menangis dalam diam. Tapi aku tidak bicara. Aku tidak menyentuh buku itu lagi. Biarkan rahasia itu tetap menjadi miliknya. Karena aku tahu, jika dia tahu aku membacanya, harga dirinya akan hancur. Dan aku tidak ingin menjadi bagian dari rasa malu yang sudah terlalu dalam menggerogotinya. Aku hanya mulai memperhatikan. Dari jarak yang aman, aku perhatikan. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin kamar mandi. Memandang perutnya yang semakin membesar. Kadang, tangannya mengelus pelan, seolah berbicara dengan bayi di dalam. Kadang, ia menangis, tapi cepat-cepat menghapus air mata sebelum keluar kamar. Aku perhatikan. Ia tidak pernah makan sendiri di meja makan keluarga. Ia menunggu semua orang selesai, lalu makan sendirian di dapur. Dengan piring kecil, lampu redup, seperti orang yang tidak ingin dilihat. Aku juga perhatikan. Ia sering menolak ajakan teman-temannya. Aku lelah, katanya. Atau, perutku tidak enak. Padahal, aku tahu, yang tidak enak bukan perutnya tapi hatinya. Dan aku mulai melakukan hal-hal kecil, tanpa sepengetahuannya. Misalnya, aku selalu pastikan, AC di mobil sudah menyala. Sebelum ia masuk, aku siapkan botol air mineral dingin di tempat duduk belakang. Aku bawa bantal kecil untuk punggungnya, karena dokter bilang, ia harus duduk tegak, agar tidak sesak napas. Aku tidak bilang itu untuknya. Aku bilang ke pelayan, ini untuk tamu nanti, atau saya bawa buat ibu nanti kalau kesini. Tapi, mereka tahu, mereka bukan bodoh. Tapi mereka diam. Mungkin karena mereka juga melihat aku bukan laki-laki yang mengincar harta. Aku laki-laki yang mencoba bertahan dengan cara yang paling manusiawi. Suatu sore, saat aku sedang memindahkan kotak dari gudang ke mobil, aku melihatnya berjalan pelan di taman belakang. Ia duduk di bangku kayu, di bawah pohon rambutan, tempat yang jarang dikunjungi siapapun. Tangannya memeluk perut, matanya menatap langit. Aku ingin pergi, tapi kakiku berhenti. Lalu, tanpa kusadari, aku berjalan mendekat. Perlahan, seperti tidak ingin mengganggu. Ia menoleh. Terkejut. Kami berpandangan. Lama. Maaf, Mbak, kataku pelan. Saya tidak bermaksud mengganggu. Ia menggeleng. Tidak apa-apa. Aku berdiri di dekatnya. Tidak duduk, hanya berdiri. Cuaca hari ini bagus, kataku. Mencari topik, angin sepoi-sepoi. Ia mengangguk.
Iya, nyaman, hening. Lalu, tiba-tiba, bayinya bergerak. Aku melihat tangannya menegang, lalu tersenyum kecil. Dia aktif sekali sore ini, bisiknya. Aku tersenyum tipis. Bayi sehat biasanya begitu. Aye, menatapku. Kamu, kamu tahu banyak soal bayi. Aku menggeleng. Tidak juga. Tapi saya pernah baca buku di puskesmas. Waktu ibu saya hamil dulu, Ia mengganggak. Lalu, setelah jeda panjang, berkata pelan, "Terima kasih, Antak." Bantal di mobil tadi pagi. Aku terkejut. Saya kira Mbak tidak tahu. Saya tahu, katanya. Dan air minumnya, dan AC yang selalu sudah menyala. Kamu selalu lakukan itu kan? Aku hanya mengangguk. Malu. Ia menunduk. Aku tidak pernah bilang terima kasih. Maaf. Dadaku sesak. Ingin sekali aku bilang, tidak perlu minta maaf. Aku tahu kamu sedang menderita. Tapi aku tahan. Tidak apa-apa Mbak Dewi. Saya hanya ingin Mbak dan bayinya sehat. Ia mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu baik sekali? Padahal, aku tidak pernah baik padamu. Aku menarik napas. Karena, saya tahu, Mbak juga sedang melalui hal yang berat. Ia menatapku dalam-dalam. Seperti mencari kebohongan di mataku, tapi tidak menemukan. Lalu, ia menangis. Pelan, tidak keras, tapi air mata mengalir deras di pipinya. Aku tidak menyentuhnya, tidak memeluk, tidak mengucapkan apa-apa. Aku hanya berdiri, membiarkannya menangis. Karena terkadang, yang dibutuhkan bukan kata-kata, tapi kehadiran. Saat ia tenang, ia berkata, suara parau. Kamu tahu, Andi pernah bilang, dia akan menikahiku jika aku hamil. Tapi begitu tahu, dia bilang, ini bukan urusanku. Cari saja laki-laki lain yang mau tanggung jawab. Dan laki-laki itu, ternyata kamu. Aku diam. Kamu tidak minta apa-apa, tidak pernah marah, tidak pernah menyalahkan aku. Padahal, kamu punya alasan untuk membenciku. Saya bisa membenci orang yang sedang menderita, kataku pelan. Apalagi jika penderitaannya lebih dalam dari yang saya rasakan. Ia menatapku. Lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan senyum palsu, bukan senyum terpaksa, tapi senyum yang lahir dari hati yang retak, tapi mulai menemukan cahaya. Kamu, bukan seperti yang kubayangkan, bisiknya. Aku hanya tersenyum tipis. Saya juga tidak tahu siapa saya sekarang. Tapi saya berusaha menjadi orang yang bisa. Malam itu, aku kembali ke kamar kecilku dengan perasaan aneh. Bukan bahagia, bukan harapan, tapi lega. Seolah beban yang selama ini ku bawa sendirian. Tiba-tiba, ada yang mulai membaginya. Aku menulis di buku harianku. Hari ini, Dewi menangis. Dan untuk pertama kalinya, ia bicara padaku seperti manusia. Bukan seperti tuan pada pembantu. Aku tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu. Tapi aku tahu, pengertian lebih berharga dari cinta yang dipaksakan. Kita belum saling mencintai. Tapi mungkin kita mulai saling melihat. Aku menutup buku itu, lalu mendengar suara hujan mulai turun. Pelan, lembut, seperti doa yang turun dari langit. Dan di tengah hujan itu, aku berdoa bukan untuk kekayaan, bukan untuk kemuliaan, tapi untuk kekuatan. Agar aku bisa terus menjadi tempat berlindung. Meski aku sendiri sedang basah kuyup karena kedang, menjadi kuat bukan berarti tidak merasa sakit, tapi berdiri tegak, meski hati hancur. Malam itu, hujan turun deras. Bukan hujan biasa, hujan yang datang dengan angin kencang. Petir yang menyambar-nyambar, dan suara genteng yang bergetar seolah rumah ini ikut merasakan guncangan batin yang kualami. Jam menunjukkan jam 21:47, dan aku sedang duduk di teras belakang, memperbaiki sepeda tua yang kusimpan di gudang. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus mengembara ke ibu, ke wajahnya yang pucat, ke tangannya yang gemetar, ke suaranya yang hampir tak terdengar saat memanggilku. Bang, obatnya sudah habis sejak 2 hari lalu. Aku sudah menunggu uang dari Pak Hartono. Sudah kuingatkan 3 kali.
Tapi selalu jawabannya sama. Nanti, Bambang, lagi sibuk, atau kami sedang atur keuangan keluarga. Tapi, aku tahu mereka menunda. Mereka ingin memastikan aku tetap di sini. Tetap penurut, tetap diam. Uang untuk obat ibuku dijadikan alat tekanan. Dan aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Tapi malam ini, aku tidak bisa diam lagi. Aku dapat telepon dari perawat rumah. Sakit desa. Ibu mengalami peningkatan tekanan darah. Dokter bilang, jika tidak segera diberi obat, risiko stroke berulang sangat tinggi. Bisa lumpuh total, bisa koma, bisa meninggal. Aku langsung berdiri. Hujan atau tidak, aku harus ke puskesmas. Harus beli obat. Sekarang, aku masuk ke kamar. Mengambil uang dari kaleng bekas susu yang kusimpan di bawah kasur. Uang hasil kerja tambahan. Antar barang, bantu panen, servis motor tetangga, totalnya Rp38.000. Kurang. Tapi cukup untuk beli obat utama dulu. Sisanya, nanti ku cari. Aku kenakan jas hujan tipis plastik murah yang robek di siku. Sandal jepitku sudah aus, tapi tidak ada pengganti. Aku ambil senter kecil, lalu keluar. Hujan seperti ditumpahkan dari langit. Jalan desa becek. Lumpur menggenang. Aku berjalan cepat, tapi tergelincir di tikungan dekat sawah. Kaki kananku terperosok ke selokan dangkal. Air kotor membasahi celana. Senterku jatuh. Mati. Tapi aku tetap bangkit. Karena di ujung jalan, ada ibu yang menunggu. Puskesmas tutup pukul 21. Tapi aku tahu Pak Darmo, penjaga malam, sering membuka kembali untuk warga darurat. Aku ketuk pintu dengan gemetar. Pak, tolong. Ibu saya butuh obat. Pak Darmo keluar. Wajahnya khawatir. Bambang, hujan-hujan begini. Masuk, masuk. Aku masuk. Basah kuyup. Tubuhku menggigil. Tapi, aku langsung minta obatnya. Ini Pak, semua uang saya. Pak Darmo melihat uangku. Lalu ke obat. Ini kurang bang. Harus bayar Rp45.000. Tapi, aku kasih dulu. Nanti bayar kalau sudah ada. Aku mengangguk. Terima kasih dengan suara serak. Aku pegang obat itu erat-erat. Seperti harta paling berharga di dunia. Aku pulang, berjalan pelan. Kaki kananku sakit. Mungkin keseleo, tapi aku tidak peduli. Yang penting, obat ini sampai ke ibu. Di depan gerbang rumah Hartono, aku tergelincir lagi. Kali ini, lututku terbentur batu. Aku jatuh, obatnya nyaris terlepas. Tapi masih ku genggam. Aku duduk di tanah becek. Napas tersengal. Air hujan bercampur darah di lutut. Badanku gemetar, dingin, lelah, hancur. Aku menangis. Tidak keras, tapi dalam. Dalam sekali. Aku menangis untuk ibu yang sakit. Untuk Dewi yang terluka. Untuk diriku yang dihina. Untuk hidup yang terasa begitu tidak adil. Aku bukan penjahat. Aku bukan penipu. Aku hanya ingin menyelamatkan satu nyawa. Nyawa perempuan yang membesarkanku. Dengan susu yang dihemat. Beras yang dicampur jagung. Dan kasih yang tak pernah habis. Dan aku harus merangkak di lumpur. Jatuh berkali-kali. Hanya untuk membeli obat yang seharusnya bisa dibayar dengan satu telepon dari majikanku. Tapi aku tidak menyerah. Aku bangkit. Limpung. Berjalan perlahan menuju rumah. Dan saat aku hampir sampai di teras belakang, pintu terbuka. Dewi berdiri di sana. Mengenakan baju tidur. Rambut basah. Ia memegang payung besar. Ia menatapku basah. Kotor. Lutut berdarah. Obat masih di tangan. Kami berpandangan. Lama. Lalu, tanpa kata, ia maju. Menutupi aku dengan payung. Lalu, pelan, membantuku berdiri. Ayo, masuk, bisiknya. Aku menggeleng. Tidak, saya tidak bisa masuk. Masuk? Katanya tegas. Kamu butuh pertolongan. Ia menuntunku masuk ke dapur. Ia dudukkan aku di kursi. Lalu, tanpa ragu, ia jongkok di depanku. Membuka sandalku. Melihat lututku yang lecet dan berdarah. Tunggu, katanya. Lalu pergi ke kamar mandi. Kembali dengan kotak P3K.
Ia bersihkan lukaku dengan antiseptik. Pelan. Hati-hati. Tangannya gemetar. Tapi ia tidak berhenti. Aku tidak bisa bicara, hanya menatapnya. Kenapa kamu tidak minta bantuan? Tanyanya. Suara parau. Kenapa kamu lakukan ini sendiri? Aku tidak mau merepotkan. Jawabku pelan. Kamu bukan merepotkan, bentaknya tiba-tiba. Kamu suami saya. Ibu kamu sakit. Dan kamu jatuh di lumpur demi obat. Aku menunduk. Saya tidak punya pilihan. Ia diam. Lalu, pelan, tangannya berhenti. Ia menatapku. Bambang, kenapa kamu begitu baik? Padahal, aku tidak pernah baik padamu. Aku menarik napas. Karena, saya tahu, kebaikan bukan dibalas dengan kebaikan, tapi dengan keberanian untuk tetap baik. Meski dunia tidak adil. Ia menunduk. Lalu, tiba-tiba, ia memelukku. Pelukannya lemah, tapi hangat, basah oleh hujan dan air mata. Maaf, bisiknya. Maafkan. Aku tidak tahu betapa beratnya hidupmu. Aku tidak membalas pelukan itu. Tapi aku tidak menolaknya. Aku biarkan, karena untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai suami bayaran, tapi sebagai manusia. Malam itu, ia yang membawakan teh hangat, ia yang membisikkan. Ibu kamu akan sembuh. Ia yang duduk di sampingku, sampai aku tertidur di kursi dapur, kelelahan. Dan saat aku bangun pagi-pagi, aku menemukan sesuatu di sampingku. Sebuah amplop, di dalamnya, uang 5 juta rupiah. Dan secari kertas, untuk operasi ibu. Dari saya. Jangan tolak, kita mulai dari sini, Dewi. Aku menatap kertas itu lama, air mata jatuh. Bukan karena uangnya, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di sisiku. Bukan karena kewajiban, tapi karena hati. 2 minggu setelah malam hujan itu, dunia berubah perlahan. Seperti embun yang mencair di daun pagi. Dewi tidak lagi menghindariku. Ia mulai bicara lebih banyak. Kadang, ia menanyakan kabar ibuku. Kadang, ia memintaku duduk saat makan malam. Bukan makan di dapur seperti biasa. Awalnya, aku ragu. Tapi ia bersikeras. Kamu bukan pembantu lagi, Bambang. Kamu suami saya. Kata-kata itu terdengar aneh di telingaku. Tapi perlahan, aku mulai percaya. Pak Hartono dan Nyonya Ratna masih deng. Mereka tidak bicara banyak, tapi mereka tidak lagi memperlakukanku seperti bayangan. Bahkan, suatu pagi, Pak Hartono menepuk bahuku. Kamu rajin, kami hargai itu. Itu pujian pertama dalam 5 tahun. Tapi, semua perubahan itu tiba-tiba terhenti. Ketika Dewi masuk rumah sakit. Kontraksi datang dini. Usia kandungan baru 34 minggu. Dokter bilang bayi prematur. Butuh perawatan intensif. Harus langsung masuk inkubator. Biayanya 42 juta rupiah. Angka itu seperti pukulan. Napasku terhenti. Aku langsung telepon Pak Hartono. Ia datang. Tapi wajahnya datar, prematur, risiko tinggi. Kalau nanti cacat, bagaimana? Apa kita siap tanggung? Dan bukan cucu darah dagingku. Mungkin lebih baik kita pikirkan lagi. Aku membeku. Pikirkan lagi, seolah bayi itu bukan manusia. Seolah nyawanya bisa dihitung dengan uang. Dewi mendengar, ia menangis. Ayah, tolong. Anakku butuh bantuan, tapi Pak Hartono menggeleng. Kita tidak bisa ambil risiko. Biaya terlalu besar. Kalau gagal, sia-sia. Aku pergi ke pojok rumah sakit, menelepon sana-sini. Pinjam ke tetangga, tapi paling hanya dapat 5 juta rupiah. Rentenir desa mau bantu. Tapi bunganya 30% per bulan. Aku hitung. Jika ambil 30 juta rupiah, 2 bulan lagi, hutangku jadi 48 juta rupiah. Tapi tidak ada pilihan. Aku pulang ke rumah. Menjual motor bututku satu-satunya harta yang kumiliki. Harganya hanya 9 juta rupiah. Aku terima. Lalu, aku kembali ke rumah sakit. Membawa uang tunai dan surat pinjaman dari rentenir. Tapi masih kurang, 18 juta rupiah. Aku duduk di bangku koridor rumah sakit.
kepala di tangan. Badan lemas, hati hancur. Aku tidak bisa menyelamatkan ibuku. Aku tidak bisa menyelamatkan bayi ini. Aku merasa seperti gagal sebagai anak. Gagal sebagai suami. Gagal sebagai manusia. Lalu, tiba-tiba, Dewi muncul. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Ia menyeret infusnya, berjalan pelan ke arahku. Bambang, katanya. Aku sudah tanda tangan surat. Aku menatapnya. Surat apa? Surat warisan sementara. Aku tunjuk kamu sebagai wali bayi. Dan aku serahkan tabungan pribadiku 25 juta rupiah. Ini bukan uang ayah. Ini uangku. Dari bisnis online yang tidak pernah mereka tahu. Aku terdiam. Tapi, kamu butuh ini. Untuk masa depanmu. Masa depan adalah dia, katanya. Tangan menunjuk ruangan ICU. Dan kamu satu-satunya ayah yang dia punya sekarang. Aku tidak bisa memberinya darah dagingmu, tapi aku bisa memberimu hak untuk menjadi ayahnya. Aku menangis, tidak bisa berkata apa-apa. Ia duduk di sampingku, pelan, tangannya meraih tanganku. Pertama kalinya ia menyentuhku tanpa terpaksa. Kamu mungkin bukan ayah kandungnya, bisiknya. Tapi, kamu sudah lebih dari ayah, sejak kamu memilih tetap tinggal. Kamu tidak lari, kamu tidak menyalahkan, kamu tidak pernah mempermalukanku. Kamu melindungiku. Dan sekarang, kamu mencoba menyelamatkan anakku, meski nyaris bangkrut. Jadi tolong, jangan menolak. Biarkan aku percaya bahwa ada kebaikan sejati di dunia. Biarkan aku percaya pada kamu. Aku menggenggam tangannya erat, seperti orang yang hampir tenggelam. Akhirnya menemukan pelampung. Keesokan harinya, bayi, laki-laki, lahir. 19 kilograms, wajahnya kecil. Mata masih tertutup. Tubuhnya dipenuhi selang. Tapi ia menangis. Kecil, tapi nyaring. Tanda kehidupan. Dokter bilang, masih kritis, tapi punya harapan. Aku duduk di depan inkubator, menatapnya berjam-jam. Melihat dadanya naik turun, mendengar detak jantungnya lewat monitor. Aku tidak tahu harus rasakan apa, tapi perlahan, sesuatu tumbuh di dadaku. Bukan darah, bukan ikatan genetik, tapi rasa memiliki. Aku tidak melahirkannya, tapi aku merawat ibunya. Aku menanggung aibnya. Aku menjaganya saat dunia mencemooh. Dan sekarang, aku melihatnya bernapas. Aku menulis di buku harianku. Hari ini, aku melihatnya. Kecil, rapuh, tapi hidup. Aku tidak tahu siapa ayah kandungnya. Tapi aku tahu satu hal. Jika suatu hari nanti ia bertanya, siapa ayahku? Aku tidak akan bilang, bukan aku. Aku akan bilang, aku yang memilih menjadi ayahmu. Aku yang tidak pernah pergi. Aku yang selalu ada. Dan itu lebih dari cukup. Malam itu, aku duduk di samping Dewi yang kelelahan. Ia tertidur. Aku menggenggam tangan kecil bayi itu lewat celah inkubator. Nak, bisikku. Aku tidak tahu apa kamu bisa mendengar. Tapi, aku ingin kamu tahu. Aku mencintaimu. Sejak sebelum kamu lahir. Sejak aku memutuskan untuk tetap tinggal. Kamu bukan darah dagingku. Tapi kamu sudah menjadi darah di hatiku. Dewi membuka mata. Menatapku. Tidak bicara. Tapi air matanya mengalir. Karena ia tahu. Anak ini mungkin lahir dari rahimnya. Tapi Sintanya tumbuh dari ketulusan seorang laki-laki yang rela dihina demi menyelamatkan nyawa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti ayah. Bukan karena undang-undang, tapi karena hati. 40 hari setelah kelahiran bayi, keluarga Hartono mengadakan syukuran. Bukan pesta besar, tapi cukup mewah untuk ukuran desa. Tenda putih megah, catering dari kota, musik gamelan, dan ratusan tamu keluarga, tetangga, pejabat desa, pengusaha, rekan bisnis Pak Hartono, semua datang untuk merayakan kelahiran cucu pertama keluarga Hartono. Tapi, aku tahu, ini bukan tentang merayakan. Ini tentang menunjukkan bahwa keluarga Hartono masih utuh, bahwa skandal kehamilan di luar nikah telah diselesaikan dengan elegan,
bahwa anak yang lahir meski prematur dan dari rahim yang tercemar, kini memiliki nama dan status. Dan aku adalah bagian dari panggung itu. Bambang, sang menantu miskin, yang beruntung dinikahkan dengan putri keluarga terpandang. Pahlawan, kecil yang rela menjadi pelindung kehormatan, atau seperti yang masih dibisikkan beberapa tamu penipu yang berhasil naik kasta. Aku datang dengan baju batik yang kubeli dari pasar malam. Dewi memintaku memakai dasi. Kamu harus terlihat seperti ayah yang bangga, katanya pagi itu, sambil membantuku mengikat simpul dasi dengan jari-jarinya yang lembut. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku gelisah. Sejak bayi lahir, hubungan kami perlahan membaik. Ia mulai memanggilku Bang, bukan Bambang, atau kamu. Ia membiarkanku menggendong bayi. Bahkan, suatu malam, ia meminta aku duduk di sampingnya saat menyusui, dan berkata, "Terima kasih sudah tidak pergi. Tapi malam ini, terasa berbeda, seperti ada badai yang menggantung di udara." Acara berjalan lancar. Doa dibacakan, makanan disajikan. Anak kami yang kami beri nama Aryo dibawa keluar oleh perawat, diletakkan di pelukan Dewi. Bayi itu tidur pulas. Pipinya merah, tangan mungilnya menggenggam jari ibunya. Tamu-tamu memuji. Cucu Hartono yang tampan, mirip ibunya, pasti jadi anak pintar. Aku tersenyum, tapi di dalam, aku tahu, Aryo tidak mirip siapapun di keluarga ini. Ia punya hidung mancung, rambut tebal ciri yang tidak ada pada Pak Hartono atau Dewi. Tapi tidak ada yang berani menyebutnya. Lalu, di tengah acara, pintu gerbang terbuka. Seorang laki-laki muda masuk, tinggi, tampan, rambut rapi memo kekemea, linen mahal. Ia berjalan mantap, seperti tahu persis arah tujuannya. Dewi membeku. Aku mengenalinya. Andi Manton Kekosi. Dewi, ayah kandung Aryo. Darahku mendidih. Tapi, aku tidak bergerak, aku hanya menatapnya. Ia berdiri di tengah tenda. Semua orang menoleh. Suara gamelan berhenti. "Maaf mengganggu," katanya. Suara tegas. "Saya Andi Pratama. Kekasih, mantan kekasih, Dewi Hartono." Dewi menarik napas, wajahnya pucat. Andi melanjutkan. "Saya baru tahu dari teman bahwa Dewi melahirkan bayi laki-laki, prematur, dan saya datang untuk bertanggung jawab." Ruang hening, seperti waktu berhenti. Pak Hartono bangkit. "Kamu, setelah menghilang, setelah membiarkan anak ini hampir mati di rahim ibunya, sekarang kamu datang bertanggung jawab?" Andi mengangkat dagu. "Saya salah. Saya kabur. Saya takut. Tapi saya sudah berubah. Saya punya pekerjaan tetap di Jakarta. Gaji besar, rumah. Saya siap menikahi Dewi. Saya siap mengakui anak ini sebagai darah daging saya. Saya bisa memberinya kehidupan yang layak." Mata Pak Hartono berbinar. Nyonya Ratna saling pandang dengan suaminya. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Ini solusi sempurna. Dewi bisa menikah dengan ayah kandung anaknya. Status keluarga tetap terjaga. Dan aku bisa pergi dengan uang pesangon. Mungkin. Tapi yang paling menyakitkan, beberapa tamu mulai mengangguk. "Wah, bagus juga." Ayah kandungnya mau tanggung jawab. Lebih sah. Aku menunduk. Tanganku menggenggam erat kursi. Aku ingin berdiri, ingin teriak. "Kamu tidak tahu apa yang sudah saya lalui. Kamu tidak tahu betapa Dewi menangis tiap malam. Kamu tidak tahu betapa Aryo nyaris mati karena kamu kabur." Tapi aku diam, karena ini bukan tentang aku. Ini tentang Dewi, dan keputusan ada di tangannya. Ia menatap Andi. Lama. Matanya tidak marah. Tidak sedih. Tapi dingin, seperti es yang sudah lama membeku. Lalu, perlahan, ia berdiri, memeluk Aryo, erat-erat. "Terima kasih Andi," katanya. Suara tenang. "Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah mau bertanggung jawab." Aku menahan napas. Lalu, ia melanjutkan. Tapi aku menolak. Andi terkejut. "Apa?" "Tapi, datang setelah semuanya selesai," potong Dewi. "Kamu datang setelah Bambang menikahiku. Setelah dia menanggung aibku. Setelah dia merawatku saat aku hamil.
Setelah dia jatuh di lumpur demi obat ibunya. Setelah dia menjual motornya untuk menyelamatkan anak kita. Kamu datang saat semuanya sudah indah. Saat bayi sudah lahir. Saat aku mulai merasa aman. Saat aku mulai percaya pada cinta yang tumbuh. Dari pengorbanan, suara tamu hilang. Hanya desir angin yang terdengar. Dewi menatap Andi. Kamu tidak tahu apa arti pengorbanan. Kamu tidak tahu apa arti tetap tinggal saat dunia pergi. Bambang, dia bukan ayah kandung Aryo. Tapi dia lebih ayah daripada kamu. Karena dia memilih menjadi ayah. Sedangkan kamu hanya datang karena merasa harus. Andi terdiam. Wajahnya memerah. Ia ingin bicara. Tapi tidak bisa. Dewi menoleh padaku. Matanya berkaca-kaca. Bambang, kamu bukan darah dagingku. Tapi kamu sudah menjadi bagian dari jiwaku. Kamu bukan pria yang aku pilih. Tapi kamu satu-satunya pria yang benar-benar memilih aku. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku menangis. Di tengah keramaian, di depan ratusan orang, aku menangis seperti anak kecil. Karena untuk pertama kalinya, aku didengar. Aku dihargai. Aku dicintai. Andi pergi tanpa kata. Tidak menoleh, tidak membantah. Tapi malam itu bukan kemenanganku. Itu adalah kemenangan cinta yang lahir dari luka. Dari kejujuran. Dari keberanian. Mengakui siapa yang benar-benar mencintai. Dan saat acara usai, Dewi menggenggam tanganku. Maaf, bisiknya. Maaf aku pernah meragukanmu. Aku menggeleng. Tidak perlu minta maaf. Karena sekarang, aku tahu. Kita punya keluarga. Keluarga yang tidak lahir dari darah. Tapi dari pilihan. Dari pengorbanan. Dari hujan, air mata. Dan sebuah janji yang tidak pernah diucapkan tapi selalu ditepati. Aku tidak menyangka malam itu akan berubah menjadi sesuatu yang mengguncang seluruh hidupku. Setelah Andi pergi, suasana syukuran menjadi canggung. Tamu-tamu mulai pamit satu persatu. Dengan tatapan aneh campuran rasa kagum, rasa malu, dan rasa bersalah. Mereka datang mengira, menyaksikan keluarga Hartono, menyembunyikan aib. Tapi yang mereka lihat justru kejujuran yang pedih. Cinta yang tidak terduga, dan pengorbanan yang tidak terlihat selama ini. Aku duduk di pojok tenda, memandang Aryo, yang tertidur di pangkuan Dewi. Ia terlihat damai, pipinya menggembung, napasnya teratur. Aku ingin percaya bahwa malam ini adalah akhir dari penderitaan. Tapi aku tahu, masih ada satu hal yang belum selesai. Pak Hartono dan Nyonya Ratna belum bicara. Mereka duduk di kursi utama. Wajahnya keras, seperti batu. Mereka tidak marah pada Andi. Mereka tidak marah pada Dewi. Tapi mereka marah pada kenyataan bahwa anak yang mereka anggap sebagai solusi sementara justru menjadi pusat dari semua perasaan yang tidak mereka pahami. Ketika hampir semua tamu pergi, Dewi tiba-tiba berdiri. Ia masih memeluk Aryo, tapi posturnya tegak, matanya tajam, seperti pedang yang siap mencabut. Bapak, Ibu, katanya, suara keras, jelas, menggema di antara sisa-sisa tenda. Ada sesuatu yang harus saya katakan. Di depan semua orang yang hadir. Pak Hartono mengerutkan dahi. Dewi, sudah cukup, kita bahas nanti di rumah. Tidak, potongnya, ini harus diucapkan sekarang. Karena selama ini, Eda satu orang yang direndahkan, dihina, dicemooh. Padahal dia lebih layak dihormati daripada kita semua. Semua mata menoleh padaku. Aku membeku. Jantungku berdebar kencang. Apa yang akan dia katakan? Dewi menatapku sejenak. Lalu, perlahan, ia meletakkan Aryo ke dalam gendongan perawat, agar tangannya bebas. Bambang bukan ayah kandung Aryo, ujarnya. Suara mantap. Saya yang hamil dari pria lain. Saya yang memohon dia menikahi saya. Saya yang memohon dia tetap tinggal. Meski dia tahu, semua ini hanyalah sandiwara. Aku menunduk. Udara terasa berat. Tapi yang tidak pernah kalian tahu, lanjut Dewi, adalah siapa Bambang sebenarnya. Dia bukan sopir biasa, dia bukan pembantu yang hanya bisa mengemudi.
dan mencuci mobil. Dia adalah Bambang Saputro, juara Olimpiade Sains tingkat provinsi tahun ke-2017. Dia diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dia punya masa depan yang cerah, tapi dia menolak beasiswa karena ibunya stroke. Dia memilih tinggal merawat ibunya, bekerja serabutan, menjadi sopir demi satu hal, agar ibunya bisa hidup. Aku menatapnya. Mataku berkaca-kaca. Aku tidak pernah menceritakan ini pada siapapun kecuali ibuku. Tidak pernah. Tapi Dewi tahu. Bagaimana? Saya menemukan surat dari Yui di laci meja kerjanya, kata Dewi, seolah menjawab pertanyaanku, yang tidak pernah dikirim balik, dan saya membaca semua catatan di bukunya. Tentang mimpinya, tentang pelajaran yang dia ajarkan ke anak-anak desa, tentang uang yang dia tabung untuk operasi ibunya, dan tentang bagaimana dia menangis tiap malam. Bukan karena lelah, tapi karena merasa tidak cukup baik. Suara tamu yang tersisa hilang. Hanya ada desir angin dan detak jantungku. Ketika ayah dan ibu memaksanya menikahiku, dia tidak membantah, tidak marah, tidak lari, karena dia tahu, jika dia menolak, ibunya tidak akan dapat pengobatan. Dan dia menerima semua hinaan, semua cemoohan, semua anggapan, bahwa dia hanya mengincar harta kami. Padahal, dia lebih mulia dari kita semua. Mayonya, Ratna, menunduk. Pak Hartono menatapku. Matanya berubah dari dingin menjadi kaget, terluka. Kalian menganggapnya sebagai alat, kata Dewi. Suara mulai pecah, tapi dia adalah manusia. Manusia yang rela dihina demi menyelamatkan nyawa. Manusia yang tetap menjaga harga dirinya, meski dunia merendahkannya. Manusia yang menjadi ayah bagi anak yang bukan darah dagingnya, hanya karena hatinya terlalu besar untuk menolak. Ia menatapku. Bambang, aku bangga menjadikanmu suamiku. Aku bangga karena kamu adalah laki-laki paling jujur, paling tulus, dan paling kuat yang pernah aku kenal. Dan aku minta maaf, karena selama ini, aku tidak melihatmu. Aku tidak bisa menahan air mata. Aku berdiri, tapi kakiku lemas. Aku ingin bicara, tapi suaraku hilang. Di sekelilingku, beberapa tamu menangis. Mbak Yati, pelayan tua, menutup mulutnya. Pak Darmo dari puskesmas mengangguk-angguk. Bahkan beberapa kerabat yang dulu mencemoohku, kini menunduk malu. Pak Hartono berdiri. Langkahnya pelan. Ia mendekat. Aku menahan napas. Lalu, di depan semua orang, ia menepuk bahuku. Kali ini, bukan dengan sikap otoriter, tapi dengan hormat. Bambang, maafkan kami, katanya. Suara parau. Kami tidak tahu. Kami terlalu sibuk menjaga nama baik, sampai lupa melihat kebaikan sejati. Nyonya Ratna ikut maju. Matanya basah. Kami ingin memperbaiki kesalahan ini. Kami akan biayai operasi. Ibal Mudan. Kami ingin kamu lebih dari sekadar menantu. Kami ingin kamu menjadi bagian dari keluarga. Dengan hati, aku mengangguk. Tidak bisa bicara tapi di dalam hatiku meledak. Bukan karena kemenangan, tapi karena pengakuan. Untuk pertama kalinya, aku tidak dilihat dari latar belakangku, tapi dari hatiku. Malam itu, saat semua orang pulang, aku berdiri di teras rumah, memandang bulan. Dewi datang, berdiri di sampingku. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Tanyanya pelan. Aku tidak ingin dikasihani. Jawabku, aku ingin dilihat sebagai orang yang bisa diandalkan, bukan karena nasib, tapi karena pilihan. Ia menggem tanganku. Sekarang, aku melihatmu. Aku menatapnya. Dan aku mulai merasa seperti punya tempat. Kami berdiri dalam diam. Tapi kali ini, heningnya tidak lagi penuh beban, tapi penuh harapan. Karena malam ini, bukan aku yang berubah, tapi dunia yang akhirnya melihat. Dan terkadang, itu saja sudah cukup untuk membuat hati yang hancur mulai tumbuh kembali. Setelah malam pengakuan Dewi, angin berubah, bukan secara dramatis, bukan seperti film yang langsung berakhir bahagia, tapi perlahan. Seperti matahari yang mencairkan kabut pagi, cahaya mulai masuk ke dalam rumah yang dulu terasa seperti penjara. Pertama kali,
Pak Hartono memanggilku ke ruang kerjanya. Aku masuk dengan hati berdebar dulu. Ruangan ini adalah tempat aku dihakimi. Diminta menikahi Dewi, diancam. Tapi kali ini, ia menyambutku dengan senyum kecil. Duduk, Bambang, katanya, menawarkan. Kopi. Aku mau bicara serius. Aku duduk, kaku. Iya Pak, kamu tahu bisnis pertanian kita? Sawah, penggilingan, ekspor beras organik? Aku mengangguk. Iya Pak, saya tahu kami butuh orang yang bisa urus sistem manajemen, data panen, dan laporan keuangan digital. Kebetulan, aku dengar kamu, ya aku komputer. Bahkan pernah ikut pelatihan IT gratis di Semarang kan? Aku terkejut. Dia tahu, iya Pak, dulu saya ikut pelatihan 2 bulan. Tapi, saya tidak pernah kerja di bidang itu. Sekarang, kamu akan kerja di bidang itu, katanya tegas. Mulai Senin, kamu bukan sopir lagi. Kamu jadi asisten manajer, operasional, gaji naik 2 kali lipat, dan kamu akan ikut rapat bulanan. Aku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ini bukan sekadar promosi. Ini adalah pengakuan bahwa aku bukan hanya tenaga, tapi pikiran, bahwa aku punya nilai. Terima kasih Pak, bisikku. Suara serak. Saya tidak akan mengecewakan. Ia mengangguk. Aku tahu, karena kamu bukan orang yang akan mengecewakan. Saat aku keluar dari ruangan, Dewi menungguku di lorong. Ia tersenyum. Ayah bicara baik-baik, kan? Aku mengangguk. Lebih dari baik. Ia meraih tanganku. Aku senang. Karena kamu memang layak. Tapi yang paling menyentuh, bukan dari keluarga besar, tapi dari hal-hal kecil sehari-hari. Pagi itu, aku bangun lebih awal seperti biasa. Tapi kali ini, bukan untuk mencuci mobil. Aku sarapan di meja makan bersama Dewi dan Aryo yang kini sudah 3 bulan. Pipinya semakin gembul. Matanya cerah. Suka tertawa saat melihat wajahku. Dia selalu tenang. Kalau kamu yang gendong, kata Dewi sambil tersenyum. Seperti tahu kamu, ayahnya. Aku tertawa kecil. Mungkin dia tahu, aku yang selalu ganti popok jam 2 pagi. Kami tertawa bersama. Tertawa sungguhan, bukan karena sopan, tapi karena nyaman. Lalu, suatu sore, saat Aryo rewel, aku menggendongnya ke taman belakang. Aku duduk di bangku kayu, mengayunkan pelan, sambil menyanyikan lagu anak yang dulu sering dinyanyikan ibuku, cicak-cicak di dinding. Dewi datang diam-diam, berdiri di balik pohon. Ia merekam dengan ponselnya. Kenapa direkam? Tanya aku. Saat sadar, ia tersenyum. Karena ini momen yang ingin aku simpan selamanya. Kamu terlihat seperti ayah sejati. Aku menunduk. Pipiku merah, tapi hatiku hangat. Beberapa hari kemudian, Ibu Sri datang untuk pertama kalinya. Sudah sembuh dari stroke ringan, bisa berjalan pelan, dengan bantuan tongkat. Ayah deteng dengan senyum lebar. Mata berkaca-kaca saat melihat Aryo. Cucuku, bisiknya. Tangannya gemetar saat memegang tangan mungil Aryo. Aku duduk di sampingnya. Ma, ini Aryo. Anakku. Anak kita. Ayah Menet. Kamu sudah jadi ayah yang baik, nak. Lebih dari yang pernah kubayangkan. Aku menangis. Di depan semua orang. Aku menangis. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar kata itu dari orang yang paling kucintai. Ayah, dan bukan hanya ibuku. Suatu malam, saat Aryo menangis karena kolik, aku yang bangun. Dewi ingin membantu, tapi aku bilang, tidurlah. Aku yang urus. Aku menggendongnya, menenangkan, mengganti popok, memberi susu. Setelah tenang, aku duduk di kursi goyang di kamar bayi, memandang wajahnya yang tertidur pulas. Tiba-tiba, Dewi muncul di pintu. Ia berjalan pelan, lalu duduk di lantai, kepala bersandar di kakiku. Kamu tahu, bisiknya. Dulu aku benci bayi ini, karena dia lahir dari aib dari rasa malu. Tapi sekarang, aku sadar dia lahir karena kamu memilih tetap tinggal, dan kamu adalah alasan aku bisa mencintainya. Aku mengelus rambutnya, kita berdua yang menyelamatkannya. Ia mengangguk.
Dan sekarang, aku merasa punya keluarga yang sebenarnya. Keluarga. Kata yang dulu terasa asing bagiku. Anak desa miskin, ayah meninggal, ibu sakit, hidup di antara bayang-bayang orang kaya. Aku tidak pernah membayangkan bisa merasakan ini. Tapi sekarang, aku punya seorang istri yang dulu membenciku, kini memelukku di malam hari. Seorang bayi yang bukan darah dagingku, tapi memanggilku Pah. Dengan gumaman pertamanya, seorang ibu yang sembuh, tersenyum, dan berkata, "Aku bangga padamu." Dan sebuah rumah yang dulu terasa dingin, kini dipenuhi tawa, bau susu, dan hangatnya kebersamaan. Aku tidak kaya, tapi aku kaya dalam cara yang lebih dalam. Karena kekayaan bukan diukur dari rekening bank, tapi dari hati yang merasa pulang. Dan malam itu, saat aku menatap langit dari teras, memegang tangan Dewi, mendengar desa napas Aryo dari kamar sebelah, aku tahu, ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari hidup yang sebenarnya. Malam ini, hujan lagi. Tapi bukan hujan yang deras. Bukan hujan yang membuat jalan becek dan lututku lecet. Ini hujan pelan, lembut, seperti doa yang turun perlahan dari langit. Aku duduk di teras rumah, memandang kebun rambutan yang dulu selalu kujaga sebagai sopir, kini menjadi bagian dari hidupku, sebagai suami dan ayah. Di pangkuan, aku menggenggam sebuah buku, bukan buku harian lama yang kusimpan di bawah kasur, tapi sebuah buku baru, sampulnya biru muda, bertuliskan, "Untuk Aryo, aku menulis surat." Bukan surat biasa, tapi surat yang mungkin baru bisa dibacanya puluhan tahun lagi. Saat ia tumbuh besar, saat ia bertanya, siapa ayahku yang sebenarnya? Dan inilah jawabanku. Anakku, Aryo, kamu bukan darah dagingku. Aku tahu itu. Kamu lahir dari rahim ibumu, dari benih pria lain yang pergi saat kamu paling butuh dia. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku memilih menjadi ayahmu. Aku memilih saat aku menerima pernikahan ini. Bukan karena cinta, tapi karena kasihan. Aku memilih saat aku jatuh di lumpur demi obat ibuku. Sambil memikirkan masa depanmu, aku memilih saat aku menjagamu di inkubator. Menatap jantungmu berdetak lewat monitor. Berdoa agar kamu bertahan. Aku memilih saat kamu menangis tengah malam, dan aku bangun tanpa keluh, hanya ingin kamu tenang. Aku memilih saat ibumu akhirnya memelukku, dan berkata, "Aku bangga padamu." Dan aku memilih setiap hari sejak itu. Karena ayah bukan tentang darah. Ayah adalah tentang siapa yang tetap tinggal, siapa yang tidak pergi, siapa yang rela dihina, direndahkan, dicemooh hanya untuk memastikan kamu punya rumah, makanan, dan cinta. Jadi, jika suatu hari nanti kamu bertanya, siapa ayahku? Jawabnya, bukan nama pria yang menghamilkan ibumu. Jawabnya adalah Bambang, laki-laki yang tidak melahirkanku, tapi membesarkanku, yang tidak mengandungku, tapi merawatku, yang tidak memiliki hak biologis, tapi memberikan segalanya. Dan itu lebih dari cukup, karena cinta sejati bukan lahir dari nafsu, tapi dari pengorbanan yang tidak pernah meminta imbalan. Aku mencintaimu, Nak, sejak sebelum kamu lahir, dan selamanya. Ayahmu, aku menutup buku itu. Tanganku gemetar, air mata kesampul, meninggalkan noda kecil, tapi aku tidak buru-buru mengusapnya. Biarlah, biar buku ini tahu bahwa ia ditulis dengan hati yang pecah, tapi penuh cinta. Dewi datang, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku, menyerahkan 1 cangkir. "Surat untuk Aryo?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya. Aku ingin dia tahu dari mana aku mulai." Ia menatapku, matanya lembut. "Kamu tahu, dulu aku berharap suamiku adalah pria kaya, tampan, dari keluarga terpandang. Pria yang bisa membuatku bangga di depan teman-temanku." Aku tersenyum tipis. "Dan sekarang?" Ia menatapku dalam-dalam. "Sekarang, aku bersyukur aku punya kamu, karena kamu adalah satu-satunya pria yang pernah benar-benar melihat aku sebagai putri, hartawan, tapi sebagai perempuan yang rapuh, yang salah, yang butuh pelukan.
bukan kemewahan. Aku menggenggam tangannya. Aku juga tidak pernah bermimpi punya istri seperti kamu. Tapi sekarang, aku tahu Tuhan memberiku yang terbaik. Karena kamu yang berani membela aku. Kamu yang berubah. Kamu yang akhirnya membuka hati. Kami dalam diam, hujan berhenti. Langit mulai cerah. Bintang-bintang muncul satu persatu. Seperti lampu yang dinyalakan di alam semesta. Dari dalam rumah, terdengar suara Aryo menangis. Pelan, tapi cukup membuat kami saling pandang. Dia lapar, kataku. Tersenyum. Aku bangkit. Masuk ke rumah, mengganti popoknya, membantunya menyusu. Dewi menyusui sambil tersenyum. Tangannya mengelus rambut halus Aryo. Saat Aryo tertidur, aku menggendongnya ke teras lagi. Aku duduk di kursi goyang, memandang wajahnya yang damai. Pipinya merah, napasnya teratur. Ia menggenggam jari telunjukku. Dengan tangan mungilnya kuat, seperti tidak ingin melepas. Dan di detik itulah, aku benar-benar merasa seperti ayah. Bukan karena surat dari rumah, sakit. Bukan karena nama di akta kelahiran. Tapi karena hatiku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Aryo bukan darah dagingku. Tapi ia adalah darah di jiwaku. Ia adalah alasan aku bangun pagi. Ia adalah senyum di tengah kesedihan. Ia adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh dari luka. Dan malam ini, saat matahari terbit perlahan di balik bukit, menerangi rumah kami, aku duduk dengan Aryo di pelukan. Dewi di sampingku. Tangan kami saling menggenggam. Aku menatap langit dan berbisik, seperti doa, seperti janji, seperti akhir dari satu perjalanan, dan awal dari hidup yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, karena begitu anaknya lahir, aku akhirnya menemukan arti menjadi ayah.